Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Siti Mutmainah, kelas karyawan fikih semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi UTS Islam Disiplin Ilmu Kesehatan sebagai dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim MA. Materi yang akan kami bahas ada 7 materi. Yang pertama, Islamisasi ilmu kesehatan. Yang kedua, mengenai personal hygiene. Yang ketiga, konsep preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang keempat, kesehatan lingkungan. Yang kelima, psikologi kesehatan. Yang keenam, pilar kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Yang ketujuh, menjaga kesehatan individu. Islamisasi ilmu kesehatan merupakan suatu upaya pembebasan ilmu dari penafsiran barat. Ada 3 pilar yang dirancang dalam gerakan Islamisasi. Pertama, di kampus, di masjid, dan pesantren. Integritas pilar-pilar tersebut menjadikan program Islamisasi sebuah percontohan kampus di seluruh Indonesia, sehingga bisa menjadi standarisasi dalam setiap kampus. Pentingnya Islamisasi untuk dikaji dan dipraktikkan serta diaktualisasikan dalam kehidupan agar menjadi hablum minallah yang baik, yaitu bisa menjadi sebagian makhluk Allah yang bahagia dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita masuk ke personal hygiene dalam Islam. Bab toharoh. Taharoh berarti menghilangkan halangan dari sebagian ibadah yang bergantung pada taharoh tersendiri agar ibadah dinilai sah, yang mana bisa mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran. Di sini kita akan membahas ada 3 tingkatan najis. Yang pertama, najis muhaffafah atau najis ringan. Contohnya itu bisa dari air kencing bayi. Najis ini tergolong ringan ya. Cara membersihkannya cukup mudah. Hanya dibersihkan bagian tubuh yang terkencingi saja. Namun alangkah baiknya mensucikan diri dengan air wudhu kembali ya teman-teman. Yang kedua, ada najis mutawasitoh atau najis cukup berat. Contohnya bisa dari kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman-minuman keras, kotoran hewan yang diharamkan dimakan ya, seperti hewan babi, kemudian daging anjing, bangkai hewan, ikan, dan belalang juga termasuk makanan haram dimakan ya. Kemudian yang ketiga, najis mughlajoh atau disebut juga najis berat. Najis ini contohnya seperti air liur anjing atau tersentuh babi. Islam sangat mengajarkan untuk bersuci atau berwudu. Wudu akan menimbulkan cahaya atau inner beauty. Maka dari itu sempurnakanlah gerakan wudu. Walaupun mau hendak tidur, alangkah baiknya wudu. Walaupun ingin berangkat kerja, alangkah baiknya wudu terlebih dahulu supaya dijaga oleh Allah. Yang ketiga, kita memasuki pembahasan konsep preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam perspektif Islam. Islam sangat memperhatikan bidang kesehatan ya teman-teman, baik fisik, mental, moral, atau spiritual, jasmani, serta keseluruhan. Kesehatan mental dalam Islam. Islam mengajarkan untuk percaya diri, optimis, semangat, dan berpikir positif, tidak sombong, dan lain-lain. Apabila orang Islam pesimis, patut ditanyakan kesehatan mentalnya apakah baik atau tidak, karena dalam Islam sendiri tidak mengajarkan untuk pesimis ya. Islam selalu mengajarkan untuk optimis.
apabila ada sesuatu doa yang belum terkabul, jangan berputus asa, karena ada 3 dari ketetapan Allah ya. Yang pertama, akan dikabulkan langsung. Yang kedua, ditunda dengan waktu yang tepat. Yang ketiga, akan diberikan dengan yang lebih baik. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 terdapat ayat, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jangan juga berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan merusak yang ada di muka bumi. Kerusakan mental juga merupakan termasuk ke dalam fisik manusia. Dalam perspektif Islam, mental health harus dijauhkan, termasuk upaya preventif. Penyakit maksiat contohnya harus dijauhkan karena akan terjadi kerusakan ketika tidak dilakukan tindakan-tindakan preventif. Dalam hadis Ibnu Majah nomor 2340 disebutkan tidak boleh membuat kemudorotan dan tidak boleh memudorotkan orang lain. Contohnya hal kecil pada penyebaran rokok, perbuatan rokok di fasilitas umum, selain membahayakan diri sendiri tetapi membahayakan orang lain. Asapnya dari orang yang menghirup nafasnya akan menjadi sebuah penyakit, perokok pasif. Kemudian selanjutnya materi yang keempat, kesehatan lingkungan ya. Kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang mampu menampung ekologis manusia untuk mendukung tercapainya kualitas lingkungan, sehingga manusia dengan lingkungan adanya timbal balik untuk mencapai kesehatan kesejahteraan. Perilaku manusia sangat berperan penting dalam kesehatan lingkungan. Setiap tindakan atau perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain atau makhluk lain atau lingkungan hidup itu harus dilandasi dengan keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Manusia pun juga harus bertanggung jawab nih kepadanya untuk semua tindakan yang dilakukannya di muka bumi ini. Contoh dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Kemudian disebutkan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Tetap jaga kelestarian lingkungan ya teman-teman. Yang kelima, psikologi kesehatan. Kesehatan mental dalam perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena berdusta. Kesehatan mental dari sisi Islam merupakan suatu kemampuan dari individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. Di sini ada ciri-ciri kesehatan mental. Ciri-ciri mental sehat: yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Yang kedua, penyesuaian diri. Yang ketiga, pemanfaatan potensi maksimal. Yang keempat, tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain. Yang keenam, pilar Kesmas dalam perspektif Islam. Ada preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Kita bahas satu-satu dari preventif. Contohnya, dalam Islam mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, penyakit. Upaya pencegahan itu saingan didahulukan dan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat, karena pencegahan lebih efektif karena manfaatnya lebih besar. Selanjutnya, promotif. Pentingnya peningkatan kesehatan adalah program pendidikan. Sebagai praktisi kesehatan memberikan penyuluhan agar teratur dan benar. Contoh dari kuratif, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Contoh dari rehabilitatif dalam pandangan Islam, dilakukan secara holistik ya, diperbaiki lingkungannya, dijaga lingkungannya, melestarikan alam dan sebagainya. Materi yang ketujuh yang terakhir yaitu menjaga kesehatan individu. Ibnu Jauzi juga mengatakan bahwa terkadang seseorang memiliki badan yang sehat, akan tetapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan mata pencahariannya. Terkadang seorang memiliki waktu luang namun badannya tidak sehat. Apabila kedua nikmat itu termasuk waktu luang dan badan yang sehat dimiliki oleh seseorang, lalu rasa malas lebih mendominasi dirinya untuk mensatukan ketaatan kepada Allah, maka dialah orang yang tertipu. Berikut ada 5 budaya hidup fitrah atau bersih dalam menjaga kesehatan individu. Yang pertama, al-khitanu, yaitu hitan baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, al-istihdah, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, wataqlimul afzar, memotong kuku. Selain untuk menjaga kebersihan, juga membersihkan sarang syaitan ya. Yang terakhir ada waqassu syarib, memotong kumis. Sebaiknya untuk kumis ditipiskan atau dihilangkan karena yang disunahkan itu adalah jenggot, memelihara jenggot ya. Baik, terima kasih penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.